Selamat datang di alur cerita Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Keesokan harinya, pada siang hari, terik matahari menerpa kepalanya. Di area gerbang bagian dalam Huang Fusengzong, dengan radius 600.000 mil, pegunungan peri yang menjulang tinggi. Di sisi timur kota Huang Fufang, berdiri pilar raksasa dari puncak raksasa Panlong Langit. Puncak raksasa Panlong, terdapat monumen harta peringkat Wolong di puncaknya. Daftar tersebut dituliskan daftar terkuat murid dari 9 divisi sekte dalam. Di depan daftar Wolong, ada 3 platform tinggi dengan persegi beberapa ratus meter Wolong Terrace. Di sisi kiri Wolong Tai, sebuah bangunan batu giok setinggi 100 meter berdiri saat ini. Di bagian atas Yulou, ada kursi atas dan bawah. Kursi bawah diisi dengan ratusan diaken sekte dalam tingkat tinggi, sesepuh, kepala, del. Di puncak besar di depan Wolong Tai, lebih dari 500.000 sekte dalam 8 divisi berdiri berkelompok. Sampai saat ini, hanya murid pil yang belum datang. Di lantai atas, di antara 8 ketua divisi, ada ketua Murong Sishi, ketua 5 jiwa, dan ketua jiwa binatang. Wajah mereka muram. Murong Sishi, karena murid tertutupnya Zhong Wu Xiao jatuh cinta pada Tan Yun. Seorang jenius dari divisi sendiri cepat atau lambat akan menjadi pendamping Dao murid pil. Ketua 5 jiwa, karena Suezian pergi untuk mencari Tan Yun 10 hari yang lalu, belum kembali. Apalagi ketua jiwa binatang, Tan Yun menghapus putra kesayangannya Wu Feixiong, dan murid tertutup Mu Mengyi memberontak dan melarikan diri bersama Tan Yun. Tan Yun seperti mimpi buruk, lama-lama, Tan Yun membuatnya makin frustrasi. Adapun kematian Bai Su, murid pertama, ketua jiwa binatang, dia belum mengetahuinya. Diakon dari divisi jiwa binatang yang menjaga aula lampu jiwa dari kemarin belum memeriksa. Apa yang membuat ketua jiwa binatang lebih frustasi adalah, dia mengirim orang kepercayaan keluarga Tan Jiangsan 20 hari yang lalu, dengan kekuatan dari alam pemurnian jiwa tahap ke-9, dan lampu kehidupan padam, sebulan yang lalu. Dia tidak percaya kematian Jiangsan karena Tan Yun hanya ranah jiwa janin tahap ke-9, tetapi tidak peduli, yang ada di pikirannya Tan Yun lah yang membunuh. Kemarin, dia memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh Tan Yun di kompetisi ini. Begitu juga ketua 5 jiwa. Menurutnya, selama Tan Yun mati, Suezian akan berubah pikiran dan menerima cucunya. Selain 3 kepala divisi, ada orang yang telah lama ingin membunuh Tan Yun. Mereka adalah tetua kedua dari garis jiwa binatang, Murong Hong, dan dari garis jiwa suci, ketua jiwa suci. Tan Yun membunuh cucu Murong Hong, Murong Kun ketika dia berada di pintu luar, dan membunuh Ling Hu Changkong, cicit dari ketua jiwa suci. Di mata keduanya, jika Tan Yun tidak berpura-pura mati selama lebih dari setahun lalu, mungkin Tan Yun sudah dibunuh muridnya. Bagi mereka, kali ini saat kompetisi 9 divisi harus membuat Tan Yun terbunuh. Mereka telah memerintahkan murid terkuat di bawah sekte masing-masing untuk membunuh Tan Yun. Tentu saja, selain keempatnya, ada juga Qiu Yongming, sesepuh penegak hukum pintu dalam. Qiu Yongmin putranya dibunuh oleh Tan Yun di luar kota dagang, dan ingin membunuh Tan Yun. Dia juga memerintahkan agar murid jenius di antara murid-murid penegak hukum sekte dalam harus membunuh Tan Yun di kompetisi 9 divisi ini. Hari ini adalah pertemuan musuh. Di atas kapal roh yang dipimpin, Shen Subing berdiri tegak dan anggun, dan di belakangnya berdiri 11 tetua pintu dalam divisi pil. Tan Yun, Zhong Wu Xiao, Mu Mengyi, dan Suezian berdiri berdampingan di perahu roh. Tan Yun sangat sadar bahwa semua orang menatap dirinya, tatapan seolah-olah akan membunuhnya. Dia mengakui bahwa kekuatannya saat ini masih belum dapat menghilangkan semua musuhnya, tetapi hari ini, dia harus membuat semua musuh merasa ketakutan. Tan Yun berpikir, kali ini musuh-musuhnya,
pasti telah memerintahkan para murid dari semua divisi, kesempatan untuk membunuhnya di kompetisi ini. Baik, ayo datang semua, aku tidak keberatan membunuh. Tan Yun bergumam. Setelah perahu roh mendarat di puncak, lebih dari 60.000 murid pil turun dari perahu roh, semua murid berbaris dipimpin oleh Tan Yun. Ziyan, kembalilah. Di lantai atas, Ketua 5 Jiwa, melihat ke bawah, memanggil Sue Ziyan, yang masih dalam rombongan murid divisi pil. Kakak ipar, kakakmu, aku akan pergi ke sana dulu. Sue Ziyan berkata, sambil menjulurkan lidahnya ke arah Tan Yun dan Mu Mengyi. Kemudian dia berkata ke Ketua 5 Jiwa Suci, Guru, murid ini, hanya keluar sebentar, apakah Anda sangat marah? Dari kata-kata Sue Ziyan, dapat dilihat kalau Ketua 5 Jiwa sangat menyayanginya. Berhenti bicara omong kosong, kembali ke tim. Kepala 5 Jiwa menatap Sue Ziyan dengan sengit. Oke, Sue Ziyan menjawab, dan berjalan ke murid 5 jiwanya. Seorang murid muda yang tampan di belakang Sue Ziyan berbisik, Ziyan, saya baru-baru ini menemukan tempat yang indah. Ketika kompetisi selesai, maukah Anda diajak ke sana? Orang ini adalah cucu dari 5 jiwa Tao, Wu Ling. Aku tidak ingin pergi. Sue Ziyan berkata dengan dingin. Kalau begitu aku akan membawamu ke tempat lain. Tanpa menunggu kata-kata Wu Ling, Sue Ziyan melihat ke belakang dan berkata, kakak, tolong berhenti menggangguku. Mendengar ini, Wu Ling menutup mulutnya, dan kebenciannya pada Tan Yun semakin besar. Dia percaya bahwa karena keberadaan Tan Yun, Sue Ziyan selalu menolaknya. Tan Yun, Wu Ling mengepalkan tangannya, dan niat membunuhnya semakin kuat. Dia akan membunuh Tan Yun sesuai perintah kakeknya. Di lantai atas, tubuh tua, Ketua Jiwa Binatang berdiri, dan berteriak pada Mu Mengyi yang berada di samping Tan Yun, kamu murid yang tak tahu malu. Mendengar ini semua orang memandang Mu Mengyi. Kecuali murid pil, wajah Mu Meng memerah. Ketika dia hendak berbicara, Tan Yun menggenggam tangannya, dan berkata dengan lembut, serahkan padaku. Iya, Mu Meng mengangguk. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, tidak tahu malu, itu harusnya kamu. Wu Hong, apa hakmu, berteriak pada tunanganku. Aku akan melawanmu. Kamu adalah sampah dengan wajah manusia dan binatang buas. Tan Yun melontarkan kata-kata vulgar di depan semua orang, untuk pertama kalinya. Kemarahan Tan Yun mencapai puncaknya. Tan Yun tidak pernah ingin membunuh seseorang begitu saja. Penghinaan Tan Yun membuat paru-paru praktisi jiwa binatang di lantai atas menjadi marah. Ketua Jiwa Binatang dari gerbang dalam, dipermalukan oleh seorang murid tukang. Sayang sekali ini, pada saat yang sama, 7 kepala lainnya di menara terkejut. Dia tidak menyangka Tan Yun mempermalukan jiwa-jiwa binatang dengan sangat tidak bermoral. Ratusan ribu murid, melihat tubuh Wu Hong gemetar. Wajahnya pucat. Sesepuh Agung Sen King Qiu, yang datang bersama Sen Subing, melihat cucunya dipermalukan oleh Wu Hong, dia berkata, Wu Hong, kamu adalah orang tua sampah. Kamu akan mati, seluruh keluarga harus mati. Sen King Feng sangat marah. Dia menunjukkan dengan marah pada Ketua Jiwa Binatang di Menara Batu Giok, Huang Fu Shengzong memiliki sampah sepertimu sampah, bikin malu sekteku. Aku memberitahumu Wu Hong, orang sepertimu cepat atau lambat akan dipotong-potong. Wajah tua Ketua Jiwa Binatang itu memerah karena marah, melesat dari menara, langsung menghilang, seketika, muncul atas Sen King Feng, dengan aura kekerasan, dia mengarahkan telapak tangannya ke Sen King Feng. Saat telapak tangan kanan muncul dari kehampaan, mengarah ke kepala Sen King Feng. Mata indah Sen Subing berkobar dengan niat membunuh, melesat ke atas, tangan gioknya yang lembut, dengan kekuatan merobek kekosongan, dan bertabrakan dengan kekuatan Wu Hong, dengan ganas berhadapan bersama. Baam! Suara ledakan keras, dan membuat puncak raksasa Panlong bergetar. Saat telapak tangan mereka bertabrakan, di mata para murid mulai ketakutan.
Ketika celah ruang menghilang, Sen Subing turun dari ketinggian, mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Wu Hong terlempar ke udara oleh Sen Subing, dan setelah tubuh tua yang reyot itu terbang dan jatuh berguling beberapa kali di tanah. Sen Subing, bawahan dan murid Anda, berbicara kasar kepadaku. Kepala ini akan membunuhmu hari ini. Wu Hong langsung meraung, pedang terbang muncul di tangan kanannya, dan berniat membunuh Sen Subing, tapi teriakan agung datang dari langit. Hentikan! Seberkas cahaya turun di antara Sen Subing dan kepala jiwa binatang, dan menjadi Tantai Xuanzong. Patriark, begitu ketua jiwa binatang berbicara, Tantai Xuanzong berteriak, berlutut. Bawahan patuh, dia, langsung berlutut. Tantai Xuanzong memandang Sen Subing, kamu juga. Bawahan patuh. Sen Subing langsung berlutut. Semua orang tahu bahwa Patriark marah. Apakah kalian berdua tidak melihat? Kalian bertarung di depan semua murid. Tantai Xuanzong berteriak, jika kamu tidak menjelaskan, tolong jangan salahkan Patriark ini kalau kejam. Wu Hong, kamu bicara dulu. Master Sekte, bahawan Anda menjawab. Divisi Pilme Fitnah, Tan Yun, Sen King Qiu, dan Sen King Feng, mereka mempermalukan bawahan. Sen Subing menghentikan. Bawahan hanya ingin memberi pelajaran pada Sen King Feng, dia benar-benar melindungi bawahan. Master Sekte, apa yang dikatakan bawahan itu benar, dan semua orang yang hadir dapat bersaksi. Setelah ketua jiwa binatang selesai berbicara, 16 penatua, lusinan Diaken, dan puluhan ribu murid dari garis jiwa binatang di Yulou, berlutut dan memandang Tantai Xuanzong, dan berkata serempak, bawahan, murid dapat bersaksi. Setelah mendengar ini, Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan melihat sekeliling ke semua muridnya, benarkah orang-orang di barisan jiwa binatang? Kecuali murid dan Mai, ratusan ribu murid lainnya segera bersujud, kembalilah ke Sekte Master, apa yang mereka katakan itu benar. Tantai Xuanzong menarik napas dan meminta semua orang untuk berdiri dan menatap Sen Subing, mari kita bicara, ada apa? Ketika Sen Subing hendak berbicara, Tan Yun melangkah maju dan berkata, Master Sekte, masalah ini disebabkan oleh murid, dan memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan kepadamu. Dengan kemampuan Tan Yun untuk menasihatiku, aku bisa melihat bahwa dia jelas bukan orang yang sembrono. Karena dia baru saja mempermalukan Wu Hong, maka dia pasti punya alasannya. Tantai Xuanzong bergumam, dan berkata, tidak apa-apa, kamu bisa mengatakannya. Tan Yun tidak hanya berdiri, tetapi semua orang melihat bahwa ketika Master Sekte memandang Tan Yun, matanya melembut, dan kemarahan menghilang. Ledakan, sinar merah menyala di antara jari-jari Tan Yun, dan peti mati merah muncul di depannya. Kecuali Zhong Wuxiao dan Mu Mengyi, semua orang yang hadir menatap peti mati, bertanya-tanya apa yang dilakukan Tan Yun. Tan Yun, apa maksudmu? Tantai Xuanzong bertanya dengan bingung. Hormat Master Sekte, peti mati akan dibuka nanti oleh murid. Tan Yun membungkuk, menunjuk pada ketua jiwa binatang yang berlutut di tanah. Master Sekte, murid ini memarahinya karena dia tidak sopan dan seperti binatang buas. Murid Tan Yun, kamu gila. Jiwa binatang liha, dia berkata dengan marah, Tuan Sekte, lihat, dia, seorang murid tukang, berani memperolok bawahan di depan orang banyak. Diam. Tantai Xuanzong berwajah dingin, Tuan Sekte ini bertanya pada Tan Yun, apakah meminta Anda untuk berbicara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.